Banyaknya anak yang suka melawan kebakih orang tuanya. Kini kita celiak jangan melawan anak tadi. Namuah kadang yang tak diturui kanda anak tadi, namuah anak tadi membunuh orang tuanya. Banyak kita dengar berita hari ini. Yang ketiga apa oleh tandanya? Zina yang dipertontonkan. Banyak kita celiak hari ini. Perbuatan-perbuatan zina tersebut dianggap adalah sebagai sebuah hal yang biasa. Ketika zina dipertontonkan menjadi sebuah hal yang biasa di tengah masyarakat, maka itu sebagai salah satu tanda kiamat sudah dekat. Dan banyak tanda-tandanya yang lain. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah kama amar, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rajin dan pandainya kita bersyukur, kita dianggap selalu sebagai abdan syakura, hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersalawat, di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Yang sama-sama kita hormati para angku-angku, bapak, nini, mama, alim ulama, jadi pandai subuh bendang dalam nagari, nan dianjuang tinggi diamba gadang, tunjuk lurih nan kamajari, kok sasik nan kamanyapo. Selanjutnya di belakang ibu-ibu pundokan duang limpapih rumah nan gadang, cahayo rumah salendang dunia, sumara lah ranah minangkabau. Bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainal 'abdi wal jannah," antara seorang hamba dengan syurga, sab'a aqabat, terdapat 7 hambatan. Ahwanuhal maut, dan hambatan yang paling ringan itu adalah mati. Maka dalam hadis tersebut menjelaskan antara seorang hamba dengan syurga, maka terdapatlah 7 rintangan, 7 pesawangan, 7 bukit atau 7 lurah yang mesti ditempuh oleh seorang hamba untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Maka tidak ada ceritanya seseorang itu bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah tanpa melalui 7 pesawangan tersebut. Pesawangan yang pertama dinamakan dengan al-maut, mati. Jadi tidak bisa seseorang itu masuk dalam surganya Allah tanpa melalui proses mati. Jadi tidak ada ceritanya seseorang itu bisa langsung hidupnya ini di dunia, masuknya dalam surga tanpa melalui prosesnya mati. Itu makanya mati itu diistilahkan dengan pinangan hendak kapatah di tengah. Kapan waktunya, bila harinya, kita tidak tahu dan tidak perlu pernah dia tahu oleh Allah. Dan mati yang mengantarkan kita untuk bisa masuk dalam surganya Allah adalah mati yang husnul khatimah, mati dalam keadaan elok. Maka kok dapat harapan kita mati kita dalam keadaan berbuat baik, kok dapat mati kita mati dalam keadaan beribadah, kok dapat mati kita mati dalam mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Maka mati yang mengantarkan kita untuk menuju jannahnya Allah adalah mati dalam keadaan yang baik, atau sering disebut dengan husnul khatimah.
Pesawangan yang kedua apa dan ibu adalah kubur. Maka kalau kubur tadi ada dua, ada kubur orang tu memang di tanah, meninggalnya dikuburkan langsung di tanah. Ada yang kedua kubur ke di mana mati di situnya dikuburkan. Maksudnya adalah ada orang tu yang mati di laut, makanya tabanam di laut. Ada yang mati dimakan binatang buas, dimakan harimau, dimakan hiu dan sebagainya, maka di situ matinya atau dikuburkan. Maka singkatnya antara kita mati dengan akhirat maka ada di tengah-tengah, namanya alam kubur atau alam barzakh. Nah kini kubur ko ba kubur yang bisa mantan kita kasarku. Tentu kubur yang bercahaya dan kubur yang lapang. Memang secara hakikatnya kubur tadi memang tampaknya sampi, tampaknya kalam. Bamangkonya sampi, kita perhatikanlah Pak dan Ibu, ketika orang tadi dikuburkan, diinjak-injak, dipadekkan tanah tadi. Memang sampi, sapas-pas badan. Bamangko kubur tu kalam, dia memang tak ada lampu. Tak pernah ada ceritanya orang yang mati ke dikubur dipasangkan lampu cie. Kubur tampaknya sampi, kubur tampaknya kalam secara hakikatnya. Namun secara majazinya, kubur tadi bisanya ditarangkan, bisa pulanya dilapangkan. Bagaimana kubur tadi bisanya tarang? Tentu dengan amal ibadah yang kita lakukan. Maka kalau ingin kubur tadi tarang, banyak amal ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah, yang wajib dilengkapi, yang sunnah pun kita suah-suah menambah mengerajukannya. Aku buat tadi bisanya lapang, maka secara hidup kita di dunia rajin-rajinlah kita melapangkan atau membantu apa yang dibutuhkan oleh sanak saudara tetangga kita. Kalau kita ada melapangkan, membantu hidup seseorang, maka kubur kita di akhirat pun akan dilapangkan oleh Allah. Maka kubur yang mengantarkan ke surga adalah kubur yang bercahaya dan kubur yang lapang. Selanjutnya pesawangan yang ketiga apa dan ibu? Apakah seseorang itu bisa langsung masuk dalam surganya Allah? Tidak, ada lain, ada pesawangan dan ketiga yang mesti ditampuh dulu. Apa tu? Tunggu kiamat dulu. Kalau mati, kiamat ketek nama. Kiamat yang dimaksud adalah kiamat yang memang hancurnya seluruh alam semesta beserta isi-isinya. Tidak ada lain yang tertinggal. Banyaklah ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang peristiwa kiamat. Di antaranya idza zulzilatil ardu zilzalaha, dalam yang lain al-qari'ah sampai akhirnya. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang dahsyatnya peristiwa kiamat. Namun bila waktunya, bila tanggalnya, kita tidak perlu dia tahu oleh Allah. Namun ada tanda-tandanya. Bila kiamat tadi akan terjadi, maka tanda-tandanya ada diisyaratkan dalam hadis-hadis Nabi. Di antara tandanya adalah banyaknya padusi daripada laki-laki. Tanda yang kedua boleh banyaknya anak yang suka melawan kebakih orang tuanya. Kini kita lihat jangan melawan anak tadi, namuah kadang yang tak diturui kanda anak tadi, namuah anak tadi membunuh orang tuanya. Banyak kita dengar berita hari ini. Yang ketiga apa boleh tandanya? Zina yang dipertontonkan. Banyak kita lihat hari ini. Perbuatan-perbuatan zina tersebut dianggap adalah sebagai sebuah hal yang biasa. Ketika zina dipertontonkan menjadi sebuah hal yang biasa di tengah masyarakat, maka itu sebagai salah satu tanda kiamat sudah dekat. Dan banyak tanda-tandanya yang lain. Pesawangan yang keempat apa dan ibu?
Pesawangan yang kabeh ketika kiamatlah terjadi, maka pesawangan yang mesti ditempuh adalah kita dibangkitkan basamu di satu tempat yang bernama padang mahsyar. Maka dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari umat Nabi ini sampai kepada umat Nabi Muhammad yang terakhir, maka dikumpulkan di situ. Maka di situ apa ada Ibu? Di padang mahsyar tidak bisa disamakan dengan yang ada hari ini. Kalau kita celiak di padang mahsyar, kita inuk menuangkan padang mahsyar tidak ada babuki, tidak ada bagunung, tidak ada pakai lawik, danau, pepohonan dan sebagainya. Kita dikumpulkan di hamparan yang luas dari seluruh manusia yang hadir sedunia. Jadi tidak ada ceritanya. Kau ada kebiasaan kita yang disuruh hadir pai kasinan, ada kebiasaan di antara kita yang suka izin-izin. Diajak kita gotong royong ambo izin dulu ada kegiatan. Namun di padang mahsyar tidak ada cerita izin-izinnya, mesti hadir. Dan di situ pun matahari pun dakik dengan kita. Ada dalam sebuah riwayat menjalihkan konon katanya matahari itu sajangka di atas kepala kita. Nah, apa syafaat yang bisa dilakukan, yang bisa kita dapatkan? Apa pertolongan yang bisa kita dapatkan? Tentu dengan banyaknya amal ibadah. Selesainya melalui pesawangan nan kampe padang mahsyar, masuknya kepada pesawangan nan kalimu lain. Apa itu pesawangan nan kalimu? Yang namanya hisab, hari pertanggungjawaban. Apa saja kelakuan, perbuatan yang kita lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan yang diketahui oleh orang lain ataupun perbuatan yang tidak diketahui oleh orang lain, perbuatan yang kita lakukan secara terang-terangan ataupun perbuatan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, maka itu akan dihisab oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, maka itu akan dibalasi oleh Allah. Dan begitu pun yang keburukan sebesar biji zarah pun, maka Allah pun akan memberikan balasan baginya. Jadi gadang ketek tetap akan dinilai. Selesainya dihisab, maka pesawangan yang keenam yang mesti ditempuh oleh seorang hamba Allah supaya selamatnya sampai ke surga adalah mizan. Lah selesainya dihisab, maka ditimbanglah amalannya tadi. Bantu timbangannya kita tidak pernah tahu. Jadi jangan samakan pula timbangan yang ada di akhirat dengan timbangan saat di dunia kini. Maka timbangannya tentu itu adalah rahasia Allah. Maka baik buruknya, banyak sakitnya. Kalau banyak timbangan kebaikannya, maka selamatnya menuju kepada surganya tadi. Andai kata kurang timbangannya, maka ada yang mestinya lakukan. Apa yang mesti dilakukan? Ada penyiksaan atau ada pembalasan dari perbuatan-perbuatan buruk yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Ditinggalkannya dulu, ditransitkannya dulu ke dalam neraka sesudah itu. Selesainya ditimbang apa dan Ibu, masuklah kepada pesawangan yang ketujuh. Apa pesawangan yang ketujuh? Nama pesawangannya adalah sirat. Ada ayat yang dibaca dalam surah Al-Fatihah namanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka ihdinas siratal mustaqim. Selesai ditimbang, maka seorang hamba Allah mestinya melewati sirat tadi, siratal mustaqim. Andai kata banyaklah kebaikannya selesainya di mizan tadi, maka selamatlah yang menuju surganya Allah.
Jadi apa dan ibu, mudah-mudahan dari tujuan pesawangan yang mesti kita tempuh untuk bisa masuk dalam surga-Nya Allah, bisa kita tempuh dengan selamat hendaknya. Kok mati kita mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Kok kubur kita kubur yang bercahaya dan lapang. Kok di kiamat nanti kita aman, nyaman dan damai. Apa sebab kita lah dapat sampai di raudatun min riyadil jannah. Dan begitu pun di padang mahsyar kita dinaungi oleh syafaat-syafaat dari Rasulullah. Dan begitu pun dihisab, dipertanggungjawaban amal kebaikan kita mesti banyak. Jangan sampai ketika hisab kurang pula amal ibadah kita. Ketika amal ibadahlah banyak, maka timbangan kebaikan tadi pun akan ikut berat, dan jalan menuju sirat tadi akan terbuka lebar bagi kita. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini dapat mengingatkan kita bahwasanya kita yang bernyawa pasti akan mati, dan mati yang kita inginkan mati yang mengantarkan kita menuju jannahnya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.